Nah, kenapa ini penting bagi kami? Menjadi jembatan mahasiswa ke dosen. Jadi sebagai sarana komunikasi dalam menampung aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Kasunda Budiantara yang kali ini akan menjadi host di episode podcast kali ini. Podcast KPU Kota Pramuka ini adalah sebagai sarana sosialisasi dan edukasi KPU Kota Pramuka dalam hal-hal yang terkait kepemiluan. Pada episode kali ini, kami akan mengangkat tema yaitu BEM dan OSIS sebagai sarana pendidikan demokrasi di sekolah dan di perguruan tinggi. Untuk itu telah hadir bersama kita tamu istimewa dan tidak lupa lebih istimewa lagi yaitu ada Bapak Marjuansyah sebagai PLT Ketua KPU Kota Pramuka. Beliau ini meskipun masih kelihatan muda, namun sangat berpengalaman di bidang kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu di KPU Pramuka dan telah menjadi komisioner selama 2 periode ya Pak ya? Ini periode kedua. Periode kedua. Oke. Kemudian setelah hadir di antara kita dua mahasiswa, satu orang mahasiswa dan satu orang pelajar siswa, yang mana sangat istimewa sekali yaitu Mas Tiwi sebagai presiden mahasiswa dari Universitas Pramuka. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sedangkan yang di sebelahnya ada Mas Bara selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Pramuka. Apa kabar Mas Bara? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kita akan berbincang ngobrol santai mengenai temanya yaitu BEM dan OSIS di sekolah maupun di perguruan tinggi, bagaimana pendidikan demokrasi itu berlangsung. Baiklah, untuk topik yang pertama ini, mengapa kita perlu belajar demokrasi? Untuk yang pertama ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Marjuansyah. Bapak, apa keterkaitan pendidikan demokrasi di tingkat sekolah atau perguruan tinggi ini pada demokrasi di Indonesia dan seberapa pentingkah hal tersebut? Ya, jadi kalau bicara konteks demokrasi di Indonesia, tentu kan karena Indonesia ini kan negara yang menganut sistem bernegaranya kan sistem demokrasi. Salah satu wujud atau bentuk negara kita itu menganut sistem demokrasi dengan adanya pemilu. Siklus pemilu ini di Indonesia, bahkan di beberapa negara, banyak negara, siklusnya kan 5 tahunan, termasuk di Indonesia, baik itu eksekutif, legislatif, begitu. Nah, selama Indonesia ini menganut sistem demokrasi, maka selama itu juga pasti pemilu akan diselenggarakan. Jadi tidak ada negara demokrasi yang tidak ada pemilunya. Demikian juga sebaliknya. Ada nggak negara yang tidak menganut sistem demokrasi, tapi kemudian ada menyelenggarakan pemilu? Kan nggak juga. Kayak di Arab Saudi kan dia tidak menganut sistem demokrasi, tidak ada pemilu, kerajaan dia itu. Kalau di negara-negara yang menganut sistem demokrasi selain Indonesia, seperti Amerika, dia ada pemilu. Gitu. Kemudian apalagi Malaysia gitu ya. Tapi ada juga yang dia di mix gitu ya. Dia menganut sistem kerajaan, tapi perdana menterinya dipilih gitu, ada juga begitu. Seperti kayak di India itu kan perdana menteri ya, dia dipilih kan.
Nah, karena kita mau sistem demokrasi, maka otomatis kan demokrasi itu menjadi penting kan, di negara kita khususnya. Oleh karena itu, untuk konteksnya di dunia pendidikan, secara tidak langsung sebenarnya di sekolah, di kampus bahkan pengajaran atau pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi itu sudah diajarkan sejak di sekolah. Salah satunya melalui mata pelajaran PPKN, atau ada juga menyebutnya pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu ada PMP namanya kan. Nah, kalau di tingkat kampus ada mata kuliah Civic Education gitu ya. Saya pikir itu ya. Jadi memang demokrasi ini sangat penting, makanya mereka ini di sekolah belajar, Pak. Betul. Jadi di SMA selain ada kurikulumnya, tapi disediakan juga wadah organisasi OSIS, dan di pihak kampus ada seperti BEM. Bahkan di kampus tuh selain BEM juga ada ini kan apa namanya DPM. Kalau saya kuliah dulu ada DPM. Ada ya di kampus ya. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu kan sebagai salah satu bentuk kalau di negara kita, di pemerintahan kita ada DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di kampus sudah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di sekolah nggak ada ya, belum ada. Jadi pertanyaan tiba-tiba nih, untuk ketika lakukan di sekolah maupun di kampus pemilihan, itu penyelenggaranya apakah ada dibentuk tersendiri? Kayak saya dulu kan waktu di SMA itu untuk pemilihan OSIS ada namanya ini MPR. Jadi mereka yang menyiapkan panitianya lah ya. Iya, panitia penyelenggaranya. Kalau untuk di SMA sendiri? Kalau di SMA sendiri, kami itu dilaksanakan oleh OSIS di tahun sebelumnya. Jadi pemilihan OSIS itu panitianya yaitu ya angkatan OSIS sebelumnya gitu. Nah, dan kalau di kampus? Kalau dari kampus untuk pemilihan ketua BEM itu diselenggarakan oleh pihak KPU, karena di kampus kami juga ada KPU. Oh, Ya, tingkat mahasiswa. Ya, tingkat mahasiswa. Bukan komisi belum. Enggak. KPU tingkat mahasiswa juga ada. Oh, ada juga ya? Iya. Baru tahu saya. Ternyata juga KPU Pak. Sebenarnya sama, yang zaman saya kuliah juga ada. Iya. Jadi namanya bukan KPU apa, komisi apa gitu, tapi panitia penyelenggara. Ada penyelenggaraan. Dan sistemnya pun kalau di tingkat mahasiswa biasanya relatif lebih sama gitu ya dengan pemilu-pemilu yang ada di negara kita. Entah itu kalau dia BEM berarti kan sama dengan pemilihan eksekutif gitu, kepala daerah. Kalau dia apa namanya DPR, nah pemilihan berarti kayak di pemilihan DPR gitu kan. Dan sistem partai juga. Saya nggak tahu kalau di UPRA ada partai juga nggak? Kalau saya kemarin untuk di UPRA belum ada. Belum ada partai. Cuman masih kalau sistem kampanye masih ya. Karena saya dulu pernah terpilih jadi DPM juga dulu, Dewan Perwakilan Mahasiswa di kampus. Jadi kita ada beberapa partai gitu ya. Nah, saya termasuk dari salah satu partai. Dulu namanya Partai PIP, Partai Islam Progresif gitu. Ada partai lain begitu. Pak Jo ini sudah berpolitik sejak dini, man. Belajar. Karena memang fakultasnya fisik. Wah, bisa. Jadi kita juga Nyambung live betul juga. Jadi pertanyaan berikutnya ini buat Mas Didi sama Mas Mbak ini agak ini ya, persoalan ya, boleh? Mengapa anda ini mau mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa dan ketua OSIS? Apa motivasinya? dimulai dari saya dulu atau Boleh, itu Mas. motivasi saya tuh sebenarnya ingin mencalonkan diri sebagai ketua BEM itu karena kemungkinan nanti saya akan berkecimpung juga di dunia politik, dan juga dari saya mencalonkan diri ini dan harapan saya dengan saya menjadi ketua baris eksekutif mahasiswa ini ke depannya nanti sudah ada bayangan gitu. Jadi setelah saya turun di dunia politik nanti saya tidak harus memahami dari dasar-dasarnya dulu, karena dasar-dasarnya itu sudah saya pahami di dunia kampus. Kalau Pastor sendiri? Kalau dari saya sendiri itu ingin memperbanyak relasi sih Pak. Nah kalau misalnya saya kemarin cuma jadi anggota atau jadi teras, mungkin saya nggak bakal kenal sama
ketua BEM dari Unpra maupun dari ketua OSIS lainnya. Yang kemudian saya itu ada tujuan lain Pak, yaitu saya kerja itu kuliah singkat Pak. Nah, beberapa top PTN itu mengambil siswa-siswi ketua OSIS terbaik di Indonesia. Nah, termasuk salah satunya itu ada IPB yang melalui jalur FIP. Nah, hal tersebut menjadi motivasi saya untuk menjadi ketua OSIS di SMA 1. Gimana Pak Ujan tuh bisa dibenarkan gitu? Tapi menarik sebenarnya. Akhir-akhir ini kalau kita mengikuti pemberitaan di media sosial ya, kalau di tingkat kampus, ini sekarang jadi presiden BEM itu jadi salah satu tiket untuk bisa terjun di dunia politik. Kalau di tingkat nasional ya, mungkin di Jakarta, di ibu kota, gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau itu sudah jadi presiden BEM di kampus-kampus ternama di Indonesia, nah itu sudah jadi apa kayaknya kayak jadi jembatan untuk bukan pengalaman, jadi jembatan jadi bekal untuk membangun relasi untuk jadi kader partai politik tertentu lah begitu. Nah tapi ada yang menarik lagi begini, kita itu kan sebenarnya juga diajarkan bahwa jadi pemimpin itu kan bukan karena kehendak pribadi harusnya ya, tapi dicalonkan atau didorong oleh orang. Tapi sekarang kan sudah ada pergeseran nih, lebih ke pribadi masing-masing. Wah saya pengen maju gitu ya. Artinya motivasinya hanya motivasi untuk kepentingan pribadi, bukan motivasi untuk kepentingan banyak orang. Artinya apa? Artinya kekuasaan itu ya benar-benar direbut atau perebutan kekuasaan terjadi hanya untuk kepentingan pribadi saja gitu, yang harusnya harus lebih luas daripada itu kan begitu. Nah tapi benar atau tidaknya kan relatif ya, karena kita nggak bisa mengeneralisir kan. Bisa jadi ada yang demikian, tapi bisa jadi juga ya enggak juga begitu. Untuk apa ternyata inilah kalau Bang hadirkan pakarnya kan menambah sekali itu pengetahuan kita menambah luas lagi ya. Selama ini mungkin kita bantu sini, ternyata setelah mendengar dari Pak Juan ya, lebih tinggi lagi pengetahuan kita. Oke, lanjut ke topik berikutnya yaitu demokrasi dengan benar. Saya berikan pertanyaan dulu Pak ke ini, Mas Tiwi atau Mas Bara, sebagai presiden mahasiswa atau ketua OSIS, apa tugas dan fungsinya dan seberpengaruh apa presiden mahasiswa di kampus, ketua OSIS di sekolah, dari di sekolah sendiri, apakah sebagai menampung aspirasi mahasiswa dan teman-teman sekolah di sekolah terhadap kebijakan kampus, kebijakan sekolah, atau ada yang lain? Boleh diceritakan? Mungkin dari saya dulu. Silakan. Ini kalau fungsi BEM di kampus kami, terutama di Universitas Prabowo, yaitu menjadi jembatan mahasiswa ke dosen. Jadi seandainya mahasiswa ingin menyampaikan kritik atau saran, itu akan kami buka forum diskusi di tempatnya itu, dan kami akan menampung saran atau kritik dari mahasiswa tersebut. Nanti akan kami sampaikan ke pihak kampus seperti itu, Pak. Dan juga pihak kampus nanti akan menindaklanjuti yang kritik atau saran dari mahasiswa-mahasiswi yang menyampaikan ke pihak kampus. Kebanyakan apa ini? Apa saran atau yang masuk dari mahasiswa tentang apa dari teman-teman mahasiswa? Apakah UKT atau dan nilai dosen yang Ada ngaruhnya lah kira-kira. ya, apakah nilai dosen yang pelit nilai? Sebenarnya kalau kritik itu seluruh kampus juga punya, ada nilai plus nilai minusnya juga. Tapi kalau untuk kami sekedar kritik kemarin cuma masalah fasilitasnya, bukan masalah dosennya, cuma masalah fasilitas. Selama kritik itu membangun, enggak Pak? Ya, untuk membangun, karena fasilitas tuh bekal kita buat belajar juga kan. Jadi wajar menurut saya sih buat disampaikan ke kampus. Ya, gitu saya. Ada lagi cukup? Mungkin itu saja. Kalau seandainya tiba-tiba nih di tengah ekonomi lagi sulit, UKT naik gitu kan. Dan punya pengaruh dah gitu. Advokasi itu gitu. Kalau masalah UKT sebenarnya BEM mempengaruhi juga Pak. Ya, cuman kita tidak bisa menyalahkan juga karena
dari Universitas Prabu Muli juga, berarti saya sendiri itu tidak terlalu besar sih menurut saya. Untuk saat itu masih terjangkau. Tadi kan seandainya ya. Jadi kalau untuk UKT saya ini belum Pak. Oke, Mas Bara sendiri? Kalau dari saya sendiri itu mungkin sama aja. Itu sebagai sarana komunikasi dalam menampung aspirasi siswa. Kalau contohnya itu kalau urusan UKT atau SPP itu kayaknya belum sih. Tapi lebih banyak Sekolahnya gratis kan? ya gratis ya. Nah, tapi lebih banyak sih kayak kalau misalnya ada acara, ada kritik dan saran dari teman-teman kayak kak gimana kalau nanti kelas meeting ada isu kayak gitu lagi. Jadi nanti aku pertimbangin sama pembina. Nah nanti pembina akan meminta ACC dari kepala sekolah, dan jika pun di ACC baru kita bisa pelaksanaan. Nah kalau misal pun nggak ada ketua, mungkin banyak beberapa siswa yang punya kritik dan saran yang tidak bisa disampaikan Pak. Soalnya kita lihat sendiri mungkin nggak semua siswa itu mau berpendapat. Jadi sebagai ketua, saya harus bisa menyampaikan kritik dan saran dari siswa-siswa SMA. Jadi kegiatannya banyak ya. Di OSIS banyak kegiatan, juga banyak kegiatan gitu. Tapi ada pertanyaan menarik gitu. Kalau setiap OSIS atau BEM itu punya kegiatan, pasti kan ada implikat anggaran deh, ada dananya. Kalau di KPU, kalau menyelenggarakan pemilu, itu anggarannya APBN. Kalau pilkada anggarannya APBD begitu kan. Nah kalau di OSIS dan BEM begitu, anggarannya dari mana? Ada nggak? Kalau saya sendiri, sepengetahuan saya Pak, ada yang namanya dana bos. Namun dana bos tersebut terstruktur Pak pengeluarannya. Kayak misalnya ada hari-hari tertentu kayak 17 Agustus maupun hari-hari sosialnya kayak hari Kartini kayak gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang memang sudah terencana kan? Artinya ada pos anggaran di. Kalau OSIS ada di bos gitu kan? Tahu bos? Bos. Bantuan sedang sekolah. Iya, dia operasional sekolah. Apa iya apa bantuan? Operasional. Iya, operasional sekolah. Kalau di kampus? Kalau dari kampus ya, kami lebih diajarkan itu mengajukan proposal Pak. Jadi untuk masalah dana itu sebenarnya ya masih mengajukan dana itu ke kampus. Akan tetapi dana tersebut tidak menjadi patokan bahwasanya akan di-ACC 100% Pak. Karena kami juga dianjurkan buat belajar membuat proposal ke PT-PT, misal ke PTA, PTB, gitu. Jadi sumber dana itu bukan dari kampus saja. Tapi kampus tetap ngasih Walaupun tidak 100% sebagai modal awal kan. Iya. Emang namanya apa? Pelajar banyak terus berjuang kan Pak. Berjuang ini apa? Kreativitas diperjuangkan. Jadi kalau pengalaman kita dulu zaman mahasiswa, zaman jadi aktivis itu, baik itu aktivis pelajar maupun aktivis mahasiswa, itu selalu disebutkan sebagai ujung tombak. Tapi ada satu lagi selain ujung tombak, ujung tombok. Jadi kalau bikin kegiatan kalau ada ya kegiatan yang harus ke sana, ini kan keluar atau kan apa namanya mohon sapunya masing-masing patungan begitu. Makanya terjadi nggak gitu. Nah ya itu kan nanti Pak bulan tadi. Oh jangan sama, kalau aktivis itu ada salah satu keasikannya jadi aktivis mahasiswa. Tapi nggak tahu ya kalau si Tiwi ini asli Prabu apa bukan? Kebetulan saya asli kalau ini Morani Pak. Orang tawan tuh tetangga kami ya kan. Kalau saya dulu kan kebetulan kan rantauannya jauh. Justru karena saya anak rantau itu ada keuntungannya jadi aktivis. Karena setiap kali kegiatan pasti ada snack dan makannya kan. Nah, kan lumayan kan irit gitu kan. Tapi bukan tujuan utama ya. Tapi lumayan juga gitu kan. Jadi setiap kegiatan selesai biasanya kan lebihnya banyak begitu kan. Nah, jadi yang anak-anak rantauan tadi itu kita bagi-bagi yang ini kamu bawa ke kelas ini bawa ke kelas kan lumayan nih. Yang harusnya ada biaya makan malam, nah, kita dapat biaya dari karena zaman perjuangan harus itu pada waktu itu. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Sekarang kita mulai masuk ya ke berdemokrasi itu sendiri. Bilang inti dari tema ini. Kalau di Mas Tiwi, bisa diceritakan
bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan Presma di kampus dan pemilihan untuk OSIS sekolah. Bisa dari Mas Tinggi dulu, silakan. Sistem pemilihan, Pak. Iya, kemarin gimana pengalamannya mulai dari calon sampai hingga terpilih ini? Kemarin dari pihak KPU itu membuka itu perekrutan ya pendaftaran calon. Nah, kebetulan saya kemarin dengan rekan saya itu terpilih di paslon 02. Nah, untuk sistem pemilihan itu Sama dong dengan yang ini ya. Pilkada kita ya. 02 juga yang terpilih gitu ya. Betul lah, memang tuh yang dua lagi tahun nomor 02 gitu ya. Nah, untuk sistem pemilihan itu kan kemarin diatur oleh pihak KPU mahasiswa khususnya, dan juga pas sistem pemilihan kemarin itu kami disuruh layani kampanye seperti pejabat yang calon kemarin, dan juga ada sesi debatnya juga ya, dari paslon 1 dan paslon 2. Nah, setelah sesi debat berlangsung itu selisih dari sesi debat tersebut kelan 1 minggu atau 2 mingguan baru sesi pencoblosan. Tapi sistem pencoblosan juga masih manual, kami belum memakai sistem e-voting karena kami kan menyangkut 3 fakultas. Jadi untuk sistem database yang dimainkan itu kami belum punya modal buat ini menjalankan aplikasi sistem e-voting tersebut. Terus yang kalah ngajuin ke MK? Ada sengketa selisih perolehan suara juga. Ada. Gimana yang kalah belum terima atau ada dinamikanya seperti apa di sini? Kebetulan yang kalah juga kemarin itu tidak terlalu kami itu tidak terlalu menggebu-gebu ingin memimpin. Cuman kami mencalonkan kemarin itu sekedar bersaing lainnya siapa yang terpilih, yang terbaik ya. Jadi walaupun dia tidak terpilih di presiden mahasiswa, dia bisa menjabat di bawah lagi, bisa menjabat di gubernur mahasiswa. Kalau kebetulan nggak direkrut jadi jajaran kabinet gitu. Biasanya di kabinet sebenarnya bisa, Pak, itu. ada kan menterinya kan ada ya. Ada. Karena saya juga di PEM juga pernah ikut juga. Jadi jadi menteri dalam negeri ya kalau nggak salah gitu. Menurut saya ini dapat kartu mahasiswa. Kalau ini nak dalam negeri kan mengisi KTP tapi oke. Ada tanggapan Pak terkait ini Pak? Ya, jadi sebenarnya di sekolah itu selain melalui mata pelajaran atau mata kuliah ya untuk belajar kepemiluan, demokrasi, melalui OSIS dan BEM ini menjadi sarana yang sangat bagus untuk memberikan pendidikan ya, edukasi melalui dunia kepemiluan atau demokrasi itu sendiri. Nah, alangkah baiknya sebenarnya pembelajaran di kelas, belajar PPN di kelas nih, kan teori itu. Ya. Nah, harusnya ada praktek lapangannya. Apalagi sekarang kan ada istilahnya kan merdeka belajar. Untuk merdeka. Kurikulum merdeka. Nah. Itu kan sangat ini ya, sangat sesuai, sangat cocok begitu. Jadi teorinya di kelas, prakteknya di OSIS. Gitu. Harusnya, bukan harusnya, kalau kami berpendapat alangkah lebih baik jika pemilihan OSIS itu benar-benar dijadikan sarana untuk pendidikan demokrasi, pendidikan kepemiluan gitu. Jadi disamakan atau minimal menyamai lah, menyerupai begitu. Nah, salah satunya apa? Kalau di tingkat sekolah kan rada rumit ya kalau mau pakai sistem partai. Mungkin sistemnya bukan partai, sistemnya sistem distrik kelas. Kan ada kelas 10 berapa kelas, kelas 11 berapa kelas, kelas 12 berapa kelas, sistem distrik. Tapi tetap diadakan ada TPS, gitu kan, tetap diadakan panitianya, gitu. Bahkan panitianya bisa dibuat juga, kayak KPU-nya ada, Bawaslu-nya ada, begitu-gitu kan. Kemudian sistem pendaftarannya pun juga dibuka seperti yang di kampus tadi ya di Unpra ada sistem pendaftaran kan. Nah itu kalau ada sistem pendaftaran berarti harus dibuat mekanisme syarat calon gitu ya. Bukan seandainya Mas Tiwi gitu kan mau nyalon, aku mau nyalon jadi presiden BEM, belum tentu memenuhi syarat, bisa jadi begitu. Salah satu syaratnya apa?
Nah, kalau di sekolah dibuat syarat sebenarnya harus didukung oleh minimal berapa siswa Oh, iya. atau berapa kelas. Nah, seandainya kelas 10 ada lima kelas begitu ya, minimal didukung oleh 3 kelas seandainya begitu ya. Nah, satu kelas itu akan ada proses musyawarah begitu. Kelas kita mau dukung siapa nih? Mau dorong siapa nih? Bisa jadi kelas mereka, wah nggak usah dukung kelas lain, kita dukung kelas kita naik. Nah, gitu kan. Bisa jadi begitu. Atau bisa jadi juga karena berpasangan. Kalau sistem pilkada pemilu kita kan berpasangan kan. Nah, jadi koalisi harusnya calon itu bukan orang per orang, tapi pasangan. Calon OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya. Maka bisa jadi koalisi. Koalisi kelas 1 dengan kelas 2 bisa jadi kan begitu kan. Bikin koalisi, ya kita koalisi. Cari syarat dukungan. Ini minta ini pasangan ini mau nyalon nih, kita minta dukungan kelas ini, gitu. Gimana bisa nggak ini? Karena nanti ada perjanjian di situ kan, ada konsensus lah. Gitu. Oke, kita dukung ini, tapi syaratnya tolong aspirasi kami disuarakan gitu. Tapi syaratnya bukan jajanin kami lah, jangan di money politik ya. Ada penggantian yang positif. Artinya dengan demikian proses dinamika berdemokrasinya itu jalan gitu kan. Sampai proses-proses yang lain. Kalau di pemilu kita atau di pilkada kita kan ada pemutakhiran data. Kalau di sekolah enak, datanya kan sudah pasti ya. Tapi tetap harus didata nih. Iya kan, harus didata. Tetap bisa jadi kalau terdaftar, tapi bisa jadi kan ada yang sudah terdaftar tiba-tiba siswanya sudah pindah. Oh iya. Kan harus coret tuh. Nah, di kita kan mekanismenya ada juga kan gitu. Nah, termasuk tadi mungkin bisa jadi juga ada bakal pasangan calon yang ingin mendaftarkan diri, tapi tidak memenuhi syarat. Iya. Karena tidak cukup dukungan. Bisa jadi juga kan begitu kan. Nanti panitianya akan mencoret. Oh ini tidak memenuhi syarat dicoret gitu. Sehingga calonnya harus yang gitu. Nah, kita di KPP Pramuti ini pernah menginisiasi ini. Jadi di tahun 2022 pasca pemilu 2019 pernah mendorong ini untuk bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi 2022 itu kita pernah menginisiasi penyelenggaraan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS serentak sekota Prabumuli. Tapi dengan sistemnya metodenya e-voting. Nah, tapi mekanisme ini sama kayak seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi walaupun e-voting tetap ada TPS, tetap pemilik suara. Karena apa? Sebagai edukasi bahwa pemilu kita hari ini masih menggunakan ada mekanisme TPS begitu. Kalau tadi pemilihan OSISnya nggak pakai TPS ya. Jadi panitianya yang datang ke kelas ya. Nanti memilih ya, bukan mencoblos ya, menulis karena mencoblos tapi di kelas masing-masing kan harusnya partisipasi 100%. Karena panitianya cuma bola kan. Nah, ini juga akan memberikan pembelajaran bagi siswa gitu ya, kalau di OSIS tidak menutup kemungkinan tingkat partisipasi itu di bawah 100%. Enggak 100%, di bawah 100%. Karena kenapa? Bisa jadi di hari pemilihan dia sakit, bisa jadi ada yang nggak mau malas. Bisa jadi ada itu kan, sangat memungkinkan. Kayak gitu. Ada dia walaupun ada kesadaran berdemokrasinya entah tuh gitu kan. Gitu. Ini kalau konteksnya OSIS ya. Nah, kalau konteksnya di mahasiswa, saya pikir lebih enak lagi. Karena saya mengalami juga zaman mahasiswa, kita sistem partai mahasiswa ada gitu ya. Pemilihan pendaftaran pasangan calon untuk nyalon gubernur, nyalon presiden mahasiswa itu harus didukung oleh partai dengan syarat dukungan berapa gitu, itu ada itu. Kemudian macam-macam, hampir mirip-mirip lah dengan ini dengan pemilu atau pilkada gitu. Sehingga sehingga kalau di sekolah, kalau di kampus oke lah, dia sudah punya hak pilih ya, dia sudah ada pengalaman memilih ya. Tapi kalau di sekolah kan belum ada pengalaman memilih. Nah, tapi dengan adanya mekanisme yang mirip, pemilihan OSIS yang mirip dengan pemilu atau pilkada, sehingga secara tidak langsung kan memberikan pengalaman tersendiri ya. Oh, ternyata jadi penyelenggara pemilu kayak gini caranya. Oh, ternyata kalau mau nyalon jadi DPR
kayak gini caranya gitu kan. Ada simulasi. Prosesnya, iya. Jadi OSIS itu jadi pemilihan OSIS itu jadi miniatur gitu ya. Jadi miniatur atau laboratorium untuk belajar berdemokrasi seperti di Indonesia kan. Itu kan menarik. Apalagi kalau di tingkat pusat sekarang sudah ada ya parlemen pelajar. Oh, Pernah dengar ya? Iya. Ada Panja. ya. Namanya. Itu kan dipilih ya dari banyak siswa se-Indonesia, Iya. dipilih ikut parlemen pelajar di pusat begitu ya. Nanti kan simulasi kan, simulasi ikut sidang-sidang di Senayan gitu ya. Nah kita pernah menginisiasi itu juga di Prabumi, tapi belum terrealisasi. Kita pernah mendorong itu sudah mau kerjasama dengan DPRD Kota Prabumi, sudah mau dilaksanakan, ternyata COVID gitu. Jadi nggak jadi gitu. Iya. Nah ini menarik kalau seandainya di Prabumi juga bisa dilaksanakan. Sehingga adik-adik pelajar itu tahu, oh ternyata yang dimaksud berdemokrasi itu ini, oh ternyata ikut pemilu itu sini. Artinya tidak menutup kemungkinan anak SMA, siswa SMA, tamat SMA sederajat, usia 17 tuh. Dia tidak hanya siap untuk jadi pemilih, tapi dia juga siap jadi panitia. Minimal KPPS. Minimal gitu ya. Kalau KPU kan belum bisa nih. Iya. Usianya kan harus 30 ya minimal ya. Aturan sekarang ya. Betul. Kalau PPK, KPPS boleh. Sudah bisa. Ya, gitu. Artinya ini menarik untuk bisa dijadikan laboratorium untuk pendidikan berdemokrasi di sekolah maupun di kampus. Oke, topik berikutnya yaitu tentang belajar prinsip berdemokrasi di sekolah maupun kampus. Untuk Mas Tiwi dan Mas Bara, apakah dalam berdemokrasi di kampus dan sekolah sudah merasa menerapkan dengan benar prinsip demokrasi luber dan jurdil? Adakah trik khusus tertentu dalam kampanye sehingga bisa terpilih seperti sekarang? Kalau saya kemarin itu kampanye itu sekedar dari itu sampai ke visi misi. Cuman untuk saat ini dari visi misi saya itu belum ada yang terjalan, Mbak. Karena di sela-sela ini kami juga kan lagi mengurus yaitu pemilihan bujang gadis kampus. Jadi kami ada memprioritaskan bujang gadis kampus. Tapi setelah selesai dari pemilihan bujang gadis kampus itu kemungkinan visi misi saya semasa calon kemarin itu akan saya realisasikan secepatnya. Jadi mungkin banyak mahasiswa juga yang merasa yang bertanya karena di visi misi saya kemarin itu belum ada yang terlaksana, sehingga jawabannya itu saja. Itu kami lebih memprioritaskan pemilihan yang lebih penting ibaratnya itu pemilihan penjaga dulu karena itu agak gabus. Skala prioritas Itu jadi salah satu program. Program juga sebenarnya. Bukannya tidak mau menaikkan visi dan misi, tetapi ada tunggu saja mas. Tunggu saja sekarang. Kalau ini Mas Bara? Kalau dari kami sendiri, kami insya Allah sudah melaksanakan prinsip demokrasi, luber dan jurdil tadi. Singkatan Kayaknya seperti dijelaskan tadi, kami itu secara transparan dalam itu. Kemarin itu kalau dibilang golput ya pasti ada kayak seperti ada suara yang dipilih yang dicoblos 2 ataupun ada kertas yang nggak dicoblos sama sekali. Itu kami hitung perhitungannya secara adil dan juga saksinya pun disaksikan secara bersama oleh keluarga kelas. Nah, untuk ke daya tarik, untuk ke prinsip dalam berkampanye, sebenarnya agak bingung juga sih Pak. Kalau di daya tarik saya tuh mungkin dari tampan juga enggak, dibilang pintar juga enggak terlalu. Nah, tapi mungkin saya itu bisa ambil daya tarik yaitu aktif. Nah, jadi kalau saya dulu kan sebelum saya jadi ketua itu pernah jadi anggota OSIS juga. Saya itu orangnya penurut dan juga aktif banget kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang tuh aku mau caper ke adik kelas dulu deh biar mereka tahu kalau aku tuh aktif kayak gitu Pak. Nah, jadi selain cuman caper tapi juga aku harus membuktikan kalau hasil bukti nyata
aku berkampanye itu ada nih Pak dan terrealisasikan. Artinya kampanye itu sebenarnya personal branding itu sudah mulai jalan sebelum masuk masa kampanye gitu. Nah, Pak Tulanya caper nih, Ya, caper. perhatian. Nah, Mungkin Pak, berikut tanggapan Pak terhadap yang barusan, dan ini sebagai sekaligus closing statement dari Pak Juan untuk pesan terhadap generasi sekarang Pak, yang mereka ini untuk demokrasi Indonesia di masa depan. Silahkan Pak. Ya, jadi sebenarnya secara tidak langsung, disadari atau tidak, dalam proses pemilihan OSIS di sekolah, pemilihan presiden BEM di kampus, itu secara tidak langsung sebenarnya nilai-nilai demokrasi itu secara otomatis itu sudah jalan, sudah ada sebenarnya. Hanya saja kita kan sering mungkin disadari atau tidak kan gitu ya, atau belum paham sebelumnya gitu. Termasuk tadi cerita si siapa Bara terkait, ini saya caper dulu nih sebelum bahkan belum masa pemilihan kan. Iya, Waktu itu masih jadi anggota, jadi pengurus OSIS lah gitu ya. Masih jadi pengurus OSIS, tapi sudah punya angan-angan, punya gambaran ya, punya mimpi lah untuk saya mau nyalon jadi ketua OSIS nih. Nah, mana caranya biar terpilih? Saya harus cari perhatian nih katanya. Itu masuk ilmu politik juga Pak. Iya, itu kalau bahasa di ilmu politik itu kan sudah membangun personal branding kan, Iya. untuk meningkatkan apa? Popularitas kan. Setelah popularitas, elektabilitas kan begitu. Secara otomatis kan begitu bahasanya di politiknya kan. Nah, itu pernah juga kami lakukan. Jadi saya kebetulan dulu di SMA ya aktif juga di organisasi, tapi kita dulu namanya bukan OSIS karena bukan sekolah negeri. Saya sekolahnya di luar negeri, di Muhammadiyah. Ya kan bukan negeri. Saya sekolahnya di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nggak ada OSIS, namanya bukan OSIS, tapi namanya waktu itu masih IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, tapi IRM itu lebih keren. Kenapa saya bilang lebih keren? Bukan karena saya IRM ya, karena IRM ini bukan hanya sebagai organisasi intrasekolah saja, tapi dia dari, kalau di sekolah itu namanya ranting. Nanti kalau tingkat kecamatan ada lagi namanya cabang. Tingkat kota namanya bukan pimpinan daerah. Nah, nanti tingkat wilayah provinsi ada lagi pimpinan wilayah. Sampai kita punya pimpinan pusat, IRM itu. Sekarang namanya bukan IRM, namanya sudah ganti IPM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, kalau tadi saya sebenarnya soal anggaran ya. Kalau di OSIS punya bos nih. Kalau kita di PM, IRM, ini anggarannya sudah pasti ada. Selain kita dapat dari bos, kita ada namanya IAUP. IAUP itu iuran anggota dan uang pangkat. Jadi karena sekolahnya nggak gratis, berbayar. Jadi dari SPP itu berapa persen untuk kegiatan IRM waktu itu. Nah, itu hak kita. Hak kita. Jadi kita sudah tahu nih 2026 kita punya anggaran berapa? 50 juta. Jadi belajar waktu itu, bahkan hari ini itu sudah mulai uang segede itu gitu di ranting itu. Nah, 50 juta seandainya. 50 juta ini kita sudah belajar lagi proses merancang anggaran ya. Kalau sekarang namanya apa? RAPBD gitu ya. Buat rahat gitu kan. Kita 50 juta mau buat kegiatan apa saja selama 1 tahun. Itu harus habis tuh. Tapi enggak cuma bisa menghabiskan, tapi harus bisa pertanggungjawabkan. Nanti ada LPJ-nya. Akhir jabatan kita LPJ kan. Yang kita pertanggungjawabkan apa? Tadi program visi misinya berjalan atau tidak. Kalau berjalan, goalnya tercapai apa enggak gitu kan. Anggarannya habis berapa? Di korupsi apa tidak? Kira-kira gitu kan. Itu kita sedang jaga. Segi administrasi tertib juga. Iya, penting. Nah, makanya kita IRM, IPM sampai berapa kali, lebih 3 atau 5 kali lebih ke sana, itu pernah mendapatkan penghargaan ASEAN Tayo Award namanya. Jadi organisasi pelajar pemuda terbaik se Asia Tenggara. Nah, itu bisa di browsing tuh di Google, itu ada tuh. Nah, yang ingin saya ceritakan apa? Dulu saya orang Sumatera, Sumsel, Jebedusun gitu kan, karena sekolah di Jogja, SMA waktu itu, pernah terpilih jadi pimpinan ketua umum pimpinan daerah
IAM Jogja tingkat kota. Mantap. Nah, salah satu strateginya apa waktu itu? Saya oleh senior-senior itu dipersiapkan. Nah, nanti waktu itu saya masih ketua bidang apa-apa. Saya lupa. Sudah disampaikan oleh senior-senior itu. Nanti ketua selanjutnya kamu nyaman ya? Oh siap. Nah, strateginya gimana? Nah, strateginya tadi personal branding, Personal branding. Ya. Nah, cara bangunnya gimana? Nah, kita turun Ya. di ranting ke cabang, ke adik-adik lah bahasanya gitu. Ya. Turunnya bukan cuma turun, tapi suruh pakai jas IAM. Kamu pakai jas nih yang bagus nih, dan kayak gitu kan. Ada diajarin ngomong, wah nanti ngomongnya begini. Kalau jadi adik-adik itu kan langsung ya kadang gitu kan. Kaderisasi ya. Tapi secara tidak langsung itu namanya ya balik lagi ke personal brandingnya sudah mulai terbangun ya. Sehingga ketika pemilihan atau ketika pencalonan kita belum mendeklarasikan diri itu dari cabang tadi sudah ngomong, wah kami mendukung si Angtung dicalonkan gitu-gitu kan. Akhirnya kita mencalonkan diri. Setelah mencalonkan diri, akhirnya kita terpilih. Nah itu proses demokrasinya kan secara tidak langsung kan sudah berjalan gitu ya. Nah ini proses pendidikan yang berkelanjutan saya pikir gitu ya. Demikian juga di kampus, di kampus begitu. Nah tapi yang kadang ada juga praktik-praktik yang tidak baik juga gitu ya, baik itu di OSIS maupun di kampus. Ada yang mencalonkan diri karena ambisi pribadi atau kelompok kecil begitu ya, biar terpilih. Gimana caranya? Ya tadi mungkin kalau di pemilu pilkada money politik maksudnya. Kalau di tingkat sekolah mungkin bagi-bagi uang jajan ke apa ada yang menjadi. Kalau kita dulu ada tuh, ada salah satu sekolah Muhammadiyah juga, Muhammadiyah banyak di Jogja dulu ya. Itu kebetulan tahun 2000-an awal hampir semua sekolah di Jogja itu punya geng sekolah. Jadi kayak komunitas anak. Jadi geng salah satu sekolah Muhammadiyah itu waktu itu ya, itu sampai melirik, wah kita harus mencalonkan calon ketua IRM yang harus terpilih dari geng kita nih. Agar kenapa? Agar kalau di akhir waktu kelulusan kita ada tradisi pentas seni. Nah ketika pentas seni kita mau mendatangkan swag. Karena di Jogja itu begitu, kalau ada pentas seni perpisahan akhir tahun itu pasti mengundang band-band nasional lah gitu ya. Nah mereka pengennya selain kita harus undang ini. Nah sedangkan kalau anak-anak IAM yang masih baik-baik itu biasanya kita sederhana aja tapi meriah gitu ya. Karena mengundang selain zaman itu bisa sampai 300-500 juta waktu itu ya, dari bulan awal kan mahal banget gitu kan. Nah untuk menjanjikan itu disampaikan ke adik-adik pelajar yang kelas 1, kelas 10 sekarang ya. Kemudian kami pilih calon kita nanti pensi tahun depan kita buat yang kita akan mengundang ini. Nah itu kan tidak realistis ya. Nah menjanjikan sesuatu yang tidak realistis itu bagian dari meliti. Itu sama kayak kita kalau di pilkada atau di pemilu, seandainya nih contoh nanti kalau saya terpilih apa kira-kira gaji guru saya naikin jadi 50 juta per orang, kan tidak realistis ya. Memberikan harapan tapi tidak realistis gitu ya. Nanti sekolah pokoknya gratis, tidak hanya dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah gratis. Misalnya kayak gitu. Ya bisa, tapi nggak harus gitu dulu kan. Kemampuan anggarannya gimana, mampu atau tidak begitu kan. Di sekolah melalui OSIS, di kampus melalui PM itu juga harusnya ada diajarkan proses itu. Menjanjikan, mengkampanyekan, memberikan harapan-harapan yang realistis, yang terukur lah begitu. Menyampaikan visi misi, kira-kira kalau nggak bisa terlaksana ya ngapain? Harus yang bisa terlaksana dong gitu. Apalagi periodisasinya kan singkat ya. Kalau OSIS cuma 1 tahun dan kalau di BEM hanya 1 tahun juga semua gitu. Kalau bukan itu 2 tahun ya. Kalau misalnya itu harus ini. Nah bagi kami di KPU
sesuai dengan topik kita hari ini ya. Topik kita hari ini OSIS dan BEM menjadi sarana pendidikan demokrasi di sekolah dan kampus. Nah, kenapa ini penting bagi kami? Karena yang namanya pendidikan itu kan tidak bisa instan ya. Itu kan harus sedikit demi sedikit berproses dan berkelanjutan gitu. Jadi nggak bisa kita memberikan pendidikan itu ketika mau masuk pemilu pilkada baru kita lakukan, enggak. Tapi harus kita lakukan terus-menerus. Mau ada tahapan pemilu atau tidak ada tahapan pemilu. Seperti hari ini kita tidak ada tahapan pemilu, tapi proses pendidikan pemilih, edukasi untuk pemilih itu terus kita lakukan, termasuk sosialisasi begitu. Nah, kenapa penting di sekolah dan di kampus? Karena kita lihat kalau lihat data pemilih tetap kita di pilkada terakhir, itu angka pemilih anak muda, angka pemilih anak muda itu dari pelajar usia 17 sampai 30-an itu sudah di angka 61% dari jumlah yang ya pemilih muda gitu. Nah, artinya ini jadi segmen pemilih yang potensial untuk harus diberikan pendidikan terus-menerus ya, kesadaran berdemokrasinya agar demokrasi kita ke depan tidak hanya jadi demokrasi yang prosedural. Prosedurnya sudah bagus, sudah jalan. Di Kalbuni sudah bagus ya. Bukan karena saya PLT ketuanya ya, atau ya. Kenapa saya bilang proses pemilu pilkada atau apapun ini sudah bagus? Karena salah satu indikatornya tidak ada PHPU kan, gugatan sengketa hasil pilkada atau pemilu tidak ada laporan sampai ke DKPP, tidak ada. Nah, artinya itu indikator bahwa prosedur pemilu demokrasi itu berjalan dengan baik. Tetapi hanya demokrasi prosedural, belum substansial. Gitu. Kenapa belum substansial? Nah, kalau mau bicara tentang demokrasi yang substansial ini, harusnya indikatornya apa? Indikatornya pemilih datang ke TPS memilih gitu ya, itu karena kesadaran pribadi, kesadaran demokrasi pribadi masing-masing bahwa saya punya hak pilih, saya harus menggunakan hak pilih saya dengan sebaik-baiknya dengan memilih yang terbaik dari yang baik. Nah, kalau nggak ada yang terbaik dari yang baik, kita milih yang baik dari yang buruk gitu ya. Kalau nggak kata yang baik sekarang buruk galop, kita pilih yang kira-kira buruknya paling dikit, nah kira-kira itu kan bukan pilihannya golput. Sudah Pak, kita nggak ada yang baik, kita golput aja. Justru kita tidak menyarankan itu. Kenapa? Golput itu memang pilihan, tapi itu pilihan yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena dengan golput itu secara tidak langsung kita melancarkan terpilihnya calon-calon yang tidak baik dari itu. Nah itu perlu dilakukan pendidikan pemilih berkelanjutan tadi ya. Nah, jadi kayak si Bara, walaupun hari ini belum memilih, 2029 nanti beliau sudah memilih nih. Nah, jangan sampai anak-anak muda, generasi muda kita ini yang jumlahnya 61% ini, mungkin bahkan lebih gitu ya, 2029 ini terkontaminasi dengan praktik-praktik politik yang tidak baik, termasuk salah satu tadi golput, money politik sara, politik identitas, apalagi kira-kira ya yang ini tidak baik lah. Makanya sejak di OSIS maupun di BEM proses demokrasinya harus berjalan dengan baik juga. Kalau sejak di OSIS saja dia sudah money politik gitu ya, sudah curang gitu ya. Karena ada cerita di beberapa OKP ya, kalau pemilihan sekarang banyak OKP itu katanya gitu ya, di beberapa tidak semua. Itu pemilihannya kan sudah mulai pakai uang kan, atau pakai relasi kuasa gitu kan. Wah ini kan bahaya kan. Kalau sejak di OKP jadi aktivis aja udah kayak gimana di pemerintahan. Tapi coba mungkin teman-teman ini tidak tahu OKP itu organisasi kepemudaan ya, atau ormas OKP gitu, ormas organisasi masyarakat. Walaupun tidak semua, masih banyak juga OKP yang menjunjung nilai-nilai demokrasi yang baik itu masih banyak juga. Nah, tapi kita menghindari yang tidak baik tadi gitu kan. Termasuk salah satunya tadi
Saya pikir itu. Jadi mudah-mudahan proses edukasi pendidikan pemilu berkelanjutan ini bisa terus kita lakukan, kita tingkatkan terus gitu. Sehingga kita berharap di pemilu selanjutnya 2029, 2031 di Prabowo ini tidak hanya sukses menyelenggarakan pemilu atau mewujudkan demokrasi yang prosedural saja, tapi demokrasi yang substansial. Luar biasa, saya kira Itu masalah. jelas sekali penjelasan dari Pak Juan. Mudah-mudahan baik Mas Tiwi dan Mas Barat banyak dapat pelajaran baru. Apabila masih ada yang kurang, boleh nanti menghubungi secara pribadi ke balik layar. Boleh kan, Pak? Boleh. Oke, begitu. Berikutnya sampailah kita pada kesimpulan di mana saya menyimpulkan bahwa masa depan demokrasi dimulai dari sekolah. Pendidikan demokrasi bukan hanya tentang belajar teori, tetapi tentang mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. OSIS dan organisasi mahasiswa adalah laboratorium hidup untuk pembelajaran itu. Ketika siswa dan mahasiswa belajar menghormati perbedaan, menyampaikan pendapat dengan bijak, dan mengambil keputusan kolektif, mereka sedang membangun fondasi demokrasi yang kuat untuk generasi mendatang. Baiklah, kami rasa sekian. Terima kasih waktunya Sama-sama Pak. Marjonsa, dan terima kasih waktunya Mas Barat, Mas Tiwi. Sukses untuk di perkuliahan dan sukses di sekolahnya. Pak Juan, Ya. itu saja. Kami terima kasih Mas Eno. Kita tutup podcast ini. Mudah-mudahan para teman pilih dapat mengambil pelajaran dan nilai-nilai inspiratif. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.